Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stanley Giovanni dengan NIM 2141010048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal praktik dari UAS saya pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Baik, langsung saja saya praktekkan untuk yang pertama pada soal nomor satu, yaitu mendesain topologi dan mengkonfigurasinya. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu saya akan memasukkan rotor terlebih dahulu. Kemudian sebelumnya kita pasangkan terlebih dahulu port dari port fast Ethernet buat routernya nanti. Sebelumnya kita matikan dulu routernya, kemudian masukkan port fast Ethernetnya. Setelah sudah, kita bisa aktifkan kembali routernya, kemudian kembali. Selanjutnya kita copy paste routernya yang tadi menjadi 3 router sesuai dengan ketentuan soal yang ada. Kemudian kita masukkan switch-nya dan di masing-masing jaringan di router tersebut bakal ada terdapat 2 PC. Selanjutnya kita hubungkan ke semua routernya. Selanjutnya saya akan masukkan terlebih dahulu inisial-inisial IP versi 6 yang akan dipakai sebagai tanda. Baik, jadi ini adalah topologi dari desain dari jaringan yang akan kita kerjakan untuk dikonfigurasinya. Topologi sudah selesai soal, kemudian langsung saja kita mengkonfigurasinya agar semua PC bisa saling terhubung antar dengan PC-PC lainnya yang beda router atau jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke router 0 terlebih dahulu yang paling kiri untuk mengkonfigurasinya. Oke, langsung saja kita enable kemudian configure terminal. Sebelumnya untuk IPv6 kita akan IPv6 Unicast routing. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke interface dari port fast Ethernet yang ada. Ini saya INTFA00 untuk antar router 0 ke router 1. Langsung saja masukkan IPv6 at 01 db8 1 kemudian OSH selesai. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet FA01 untuk antar router 0 ke switch. Kemudian masukkan lagi IPv6 at 201 db8 3/64. Kemudian OSH lagi, exit. Nah, ini untuk antar semua router 0 ke router 1 maupun ke switch-nya di jaringan sudah selesai. Selanjutnya kita ke router sebelahnya, router 1. Kita konfigurasi juga sama seperti router 0 juga kita akan menghubungkan, tapi sebelumnya kita enable dulu, kemudian configure terminal.
Selanjutnya kita masuk ke interface dari FA00, router 1 sama router 0, dan bukan IP-nya IPv6 F201 DB8 1 2/64 OSH shutdown, kemudian tetap nge-exit. Selanjutnya kita hubungkan router 1 ke jaringannya yang terlebih dahulu di switch sini ya. Masuk ke interface FA10. FA1 ya, FA10 biasa IPv6 at 201 BB8 4 1/64 shutdown dan exit. Oke, untuk selanjutnya setelah router selanjutnya kita ke menghubungkan router 1 dengan router 2 yang paling kanan. Masuk ke interface INT FA01 IPv6 at 201 BB8 2 1/64 OSH. Oke, untuk konfigurasi di router 1 sudah selesai. Selanjutnya router 2. Kita masukkan interface ke FA00 untuk router 2 ke switch. Seperti biasa, IPv6 at 201 BB8 5/64 OSH. Terakhir ke interface antara router 2 router 1 FA0/1 IPv6 at 201 8 2 2/64 selesai. Baik, jadi ini untuk konfigurasinya dari router. Selanjutnya kita untuk langkah terakhir yaitu router trip. Untuk melakukan trip bisa langsung kembali ke port. Oh ya, sebelumnya kita inputkan dulu IP tiap PC yang ada ya. Dari PC yang pertama, ipconfig kita masukkan 201 DP8 3 2 ups, di IPv6 ya, kemudian DP8/64. Oke, untuk dua ini untuk IP ini berdasarkan dari network yang ada di topologi. Networknya juga satu sesuai dengan yang tadi dikonfigurasi. Oke, kita lanjut ke PC 2. Kita masukkan IP-nya yaitu 3 dengan Oke, selanjutnya untuk PC yang selanjutnya yaitu di sini di router 2 PC-nya 201 DP8 4. Karena networknya satu, ini 2 ya. Terus slash-nya ada di sini. Terakhir untuk networknya pasti 4.2.21.
Seperti ini, kita lakukan kepada PC yang sebelahnya. Bukan karena dua sudah dipakai, kita tambahkan untuk ini 3, kemudian slash 64, terakhir saat networknya kita inputkan. Terakhir di router 2, PC-nya, kita masukkan IP-nya 201.delapan 5 kita titik 2 ya, karena networknya titik terakhir itu 1. Oke, setelah konfigurasinya sudah tadi di router, kemudian di PC-nya tadi sudah saya inputkan IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi lagi kembali routernya dengan trip. Oke, di sini langsung saja enter. Kita masuk ke INT interface FA00 untuk antar router 0 ke router 1. Baik, untuk IPv6-nya, maaf, sebelumnya untuk IPv6 kita langsung saja IPv6 RIP. Contoh saja RIP-nya di dinamika enable OSH. Oke, untuk selanjutnya setelah router 0 ini selesai, oh ya, ke switch ya, router ke switch INT fast ethernet FA 0/1. Kita samakan lagi konfigurasi RIP IPv6 RIP dinamika, pastikan sama namanya dinamika RIP-nya enable OSH X selesai. Selanjutnya router 1 yang kita konfigurasikan RIP, interface INT ke FA00, router 1 ke router 0, IPv6 RIP dinamika enable OSH exit. Router 1 ke router 0 sudah, selanjutnya router 1 ke jaringannya, yaitu router 1 ke switch-nya ya. INT FA 1/0. Sudah di IPv6 RIP dinamika enable. Enter, OSH exit, selesai. Akhir router 1 ke router 2 untuk melakukan RIP-nya. INT FA0/1 IPv6 RIP dinamika enable OSH exit. Oke, selesai. Terakhir router 2. Kita konfigurasikan di router 2. INT FA0/1 untuk router 2 ke router 1. IPv6 RIP dinamika enable OSH exit. Selesai. Terakhir ke switch-nya INT FA00 IPv6 RIP dinamika enable OSH exit. Selesai. Oke, untuk konfigurasi RIP-nya selesai dan ini bisa langsung untuk dijalankan. Topologinya sudah tersedia dan konfigurasinya juga sudah selesai untuk soal nomor 1 ini. Untuk pembuktiannya langsung saja saya tes terlebih dahulu. Oke, kita ke command prompt.
Sebelumnya kita ping dulu PC-nya sendiri ya. Ping 2001 DP8 3 DP2 DP2 2. Oke, bisa connect. Selanjutnya kita ping ke dua ke PC yang sebelahnya di router satu ini ya. PC 6 ke PC 8. 201 DP8, kemudian titik 4, titik 2 lagi. Ini titik untuk PC 6 ke PC 8. Kita coba ping. Ya, berhasil connect. Dan pembuktian terakhir PC 6 ke PC 11 yang ada di router 2 ini ya. Kita coba lagi ping ke IP di PC 11 201 DP8 5.2.2 PC 11 ini 3 ya terakhir. Seperti ini, ping ke IP dari PC 11. Kita tes. Ya, berhasil untuk connect terhubung antar beda router ataupun beda jaringan routernya. Jadi PC 6 ke PC 8 ataupun 9 yang di router 1 juga bisa connect. Begitupun sebaliknya dan juga ke router 2 ini. Jadi semua PC di sini bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi ini untuk jawaban dari nomor 1 dari topologi dan konfigurasi yang ada. Baik, setelah konfigurasi pada nomor 1 sudah selesai, maka langsung saja saya lanjut ke konfigurasi nomor 2. Untuk itu sebelumnya kita desain dulu topologinya sama konfigurasi buat nomor 2-nya nanti. Baik, untuk untuk pertama kita pasang dulu routernya terlebih dahulu. Di sini kita pasang lagi fast Ethernet-nya. Dan kita butuh 3 router. Kita copy paste saja langsung. Oke, untuk selanjutnya switch-nya. Kemudian setiap router ada satu PC. Khusus untuk router yang di tengah bakal ada satu PC juga, tapi ditambah 2 server. Oke, selanjutnya kita hubungkan setiap perangkat dari router 0 ke router 1 menggunakan fast Ethernet 00. Router 1 ke router 2 dengan fast Ethernet 0/1 masing-masing. Selanjutnya kita hubungkan switch dengan router di semua perangkat yang ada. Selanjutnya kita hubungkan switch dengan PC. Oke, untuk selanjutnya sebelum mulai konfigurasi kita tandai dulu setiap IP-IP-nya dengan keterangan sesuai dengan soal. Berarti untuk PC nomor maaf untuk routernya berarti sesuai dengan soal itu artinya pada router 0 dengan router 1 ini sebelumnya networknya yaitu
212.212.211.48/30. Oke, selanjutnya untuk ini IP-nya 212.212.11.49 setelah networknya. Dan sini pasti 50 karena subnetnya kan subnetnya pada soal UAS itu ada untuk router ini dua subnet kan, dua host. Oke, seperti ini. Selanjutnya antara router 1 dengan router 2 networknya 212.212.11.11.52/30. Oke, kemudian IP-nya di sini 212.212.11.53 slash-nya 30. Begitupun sebelahnya, berarti kalau 53 berarti ini 54 sebelahan. Oke, terus selanjutnya di sebelah router ini IP juga. Oh, sebelumnya networknya 212.212.11.0/28. Taruh di sini. Ya, oke. Selanjutnya, berarti untuk antara router dengan switch ini di atas networknya titik nol, berarti di sini titik satu saja, 212.212.212, titik 11.1 slash 28. Oke, selanjutnya yang ada di tengah ini untuk networknya 212.212.11 titik. Soal itu berarti network itu ada 16 slash-nya 28. Oke, kemudian untuk router ke switch-nya sini 212.212.11 ya setelah network ini biar enak. Oke, nah untuk selanjutnya untuk IP tiap PC saya tandai juga. Oh iya, sebelumnya mohon maaf sebelumnya di router ini juga belum ada networknya. Kita pasang dulu networknya buat keterangan saja 212.212.11.32. Juga untuk antar router 2 ke switch 212.212.11.33 slash 28. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tandai juga IP-IP tiap PC biar enak juga nanti buat dikonfigurasi 212.11.2/28. Ini menggunakan IP range dari hasil subnetting pada soal teori yang nomor 4.
Setelah, setelah itu di server ini 212 titik karena networknya 11.16 berarti 11.17. Sini slashnya 18, selanjutnya di sini 19, 11.19. Oke. Di sini, oh maaf, karena 17 itu sudah kepakai ya, berarti di sini IP-nya titik 18, di sini 19, di sini 11.20. Oke. Nah, setelah sudah kita tandai semua IP-nya dan topologinya sudah kita desain, maka untuk langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Untuk yang pertama, konfigurasi seperti pada soal sebelumnya, kita masuk dulu ke CLI-nya pada router 0. So, oke. Seperti biasa, enable, kemudian konfigur terminal. Selanjutnya langsung saja kalau karena ini IPv4, langsung saja masuk ke interface, INT FA 0/1 antara router 0 ke switch-nya. Langsung IP add 212.212.11.1. Juga kalau IPv4 dikasih juga spasi dengan IP-nya dan juga subnet masknya. Langsung tulis seperti ini, langsung spasi, tulis 255, 255, 255. Nah, karena slash 28 itu berarti 255, 255, 255, 2, terakhirnya 240. 255.240 untuk slash 28. Oke, kalau sudah langsung saja enter, kemudian no shutdown, no sh, dan exit keluar. Oke, untuk selanjutnya router 0 ke router 1. Kembali lagi interface ke fast Ethernet 0/0 ya. Untuk router 0 ke router 1 masuk, kemudian langsung IP add 212.212.11.49. Subnet masknya 255, 255, 255, titik 252 karena slash 30 itu terakhirnya 252. Langsung saja enter dan sh exit selesai. Oke, terus untuk selanjutnya IP yang router yang kedua, router 1 tadi router 0, sekarang kita konfigurasi di router 1. Nah, enable configure terminal, langsung saja INT fast Ethernet, kita router 1 ke baik. Sebelumnya mohon maaf kalau tadi videonya agak terpotong tadi karena ada kendala koneksi. Aku lanjut lagi yang sebelumnya. Terakhir kita konfigurasi router 1. Nah, di router 1 ini kita hubungan ke router 0, ke switch sama ke router 2 nantinya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita hubungkan router 1 ini dengan switch dulu ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Pertama enable, kemudian conf terminal. Kita masuk ke flash Ethernet-nya router 1 ke switch seperti FA 1/0. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP add, kita ketikkan
sesuai keterangannya tadi 212.11.17. Kemudian spasi kita inputkan subnet masknya 255, 255, 255. Kanal ini /28 berarti 240 ya terakhir. Oke, kalau sudah langsung baca enter, kita no SH dan exit, selesai. Kemudian setelah router 1 sama switch sudah, selanjutnya kita konfigurasi router 1 ke router 0. Seperti ulangi lagi, kita masuk dulu ke fast Ethernet-nya, ke interface-nya, yaitu interface fast Ethernet router 1 ke router 0 ini FA0/0. Kemudian masukkan IP-nya, IP add 212.212.11.50 subnet mask karena /30 berarti 255 dan belakangnya 252 nanti 255 255 252 seperti ini. In OSK exit selesai. Kemudian selanjutnya kita hubungkan router 1 ke router 2. INT FA 0/1 0/1 IP add IP-nya router 1 ke router 2 ini 53 ya terakhirnya. Berarti 212.212.11.53. Subnet masknya 255, 255, 255 karena /30 seperti biasa tadi 252 ya berarti kok /30 itu. Ya, enter. Oh ya, ada kesalahan, kurang tambah add ya. Terus IP add seperti ini. Oke, kalau sudah no SH, selesai. Oke, untuk konfigurasinya antara router 1 ke router 0 ke switch sama router 2 sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir kita konfigurasi di router 2 ini, router yang paling kanan. Kita enable dulu, kemudian configure terminal untuk mulai. Nah, router 2 ini kita hubungkan ke IP yang di switch dulu ya. Nanti masuk ke interface yang ada di switch nanti FA00. Kemudian kita masukkan IP add 212.212.11.33. Subnet masknya karena /28 berarti nanti 255 titik terakhir 240 untuk /28. Kalau sudah tinggal no SH kemudian exit selesai. Kemudian yang terakhir router 2 ke router 1. Langsung saja masuk ke INT FA pas Ethernet-nya router 2 ke router 1 itu 0 ya 0/1 ya 0/1. Masukkan IP-nya 212.212.11.54 255 subnet busnya 255.240 karena /252 karena /30 ya. Bagi ini sudah enter OSH exit selesai. Oke, jadi untuk konfigurasi dari soal nomor 2 sudah selesai. Dari mengkonfigurasi IP dari router, switch maupun PC dan server semua sudah kita konfigurasi, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita langsung lakukan static routing untuk konfigurasi selanjutnya. Nah, untuk static routing langsung saja kita masuk ke router, pertama router 0 ya, yang paling awal, yang paling kiri ya. Kita mulai oke, kita enable dulu. Oke. Nah, selanjutnya kalau router ini tuh berarti kita eh, sesuaikan dengan IP-nya ya. Pertama, nggak perlu masuk interface lagi. Kita langsung ketik saja IP root. Nah, di sini IP root 212.212.11.16.
kemudian 255, 255, 255, 240, 212, 212, 11.50. Nah, untuk yang pertama, IP root-nya 212. Di router 0 ini 212, 212, 11.16. Nah, 16 ini dapat dari ini yang ada di tengah ini, network yang ada di networknya router satu ini, kita inputkan supaya bisa terhubung. Kemudian subnet masknya juga berdasarkan dari network yang ada di sini, yang tengah ini yang kita mau konfigurasi static routingnya yang terlebih dahulu. Karena slash 28 berarti 255, terakhirnya 240. Kemudian terakhir ini ada 212, 11.50, 11.50. Nah, yang IP terakhir yang ada di tiga paling belakang itu mengartikan antara router 0 ini kehubung ke router satu dengan IP yang ada milik dari router satu ini yang ada di sini supaya bisa terhubung. Oke, jadi itu kalau sudah langsung saja enter. Nah, kalau sudah berarti antara router 0 ke router satu dalam artian ke jaringan yang ada di tengah ini yang ada server PC-nya juga ini sudah terhubung. Kemudian langsung saja saya hubungkan ke router satu ini ke jaringan yang ada di router 2 ini yang ada di paling kanan sendiri PC-nya. Nah, supaya bisa connect, kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Pertama kita harus hubungkan router 0 ini ke router 2 dulu, baru bisa ke PC ini, ke jaringan yang ada di PC network ini. Nah, caranya sama, tetap kita IP root lagi, IP root. Nah, ini berdasarkan IP eh, dari ini. Pertama kan network ya. Network ini kalau mau router 0 ke router 2 itu berdasarkan network yang ada di router sini yang hubungan antara router 1 router 2 ini. Networknya. Kita harus ketikkan networknya milik ini 212, 212, 11.50 untuk menghubungkan router 0 ke router 2 dengan static routing. Nah, selanjutnya subnet masknya sama berdasarkan network yang ada di tadi milik. Oh, maaf. Ini 52 ya networknya. 250. Karena 21.21.2.11.52/30 berarti subnet masknya 255, 2.255, terakhir 252. Dan yang terakhir eh, sama tetap router 2 ke router 0 ke router 2 ini harus terhubung dengan aksesnya di router satu ini berarti pakai IP yang akhirannya .50. 212, 11.50. Oke, sama. Ini sebagai penghubungnya yang terakhir IP-nya, yang paling akhir. Nah, selanjutnya karena sudah router 0 ke router 2 sudah terhubung bisa connect dengan static routingnya, maka kita bisa langsung nge-track ke router 0 ke PC satu ya, ke jaringan yang ada di network sini. Nah, selanjutnya kita IP routing lagi, static routing berdasarkan router berdasarkan pertama router 0 ke jaringan sini itu berarti pasti IP yang pertama adalah network yang ada di sini. Network ini yang akan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian subnet masknya berdasarkan juga network ini, dan yang terakhir IP yang paling belakang itu tetap berdasarkan yang ini untuk penghubung jalurnya. Jadi langsung saja saya praktekkan IP root 212, 11 titik berdasarkan network yang ada di paling kanan ini, networknya titik 32. Kemudian subnet masknya /28 itu berarti terakhir 240. 255, 255.240. Kemudian terakhir penghubung itu pasti titik 50 ya. Router 0 router 1. 12, 212, 11.50. Sama. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai,
Ini berarti static routing-nya antara router 0 ke supaya di jaringan PC ini paling kiri ini bisa connect ke semua ke semua perangkat yang ada di beda router, maka sudah bisa, sudah selesai, sudah cukup, ini bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita konekkan ke router satu ini. Kita masuk ke router satu, CLI-nya, kita akan menghubungkan jaringan yang ada di sini supaya bisa connect ke perangkat ini dan juga perangkat yang ada di sebelah kiri dan kanan ini. Nah, caranya di router satu ini kita static routing, kita supaya bisa mengakses ke router 0, router 2, kita static routing terlebih dahulu supaya perangkat-perangkat ini bisa terhubung juga yang ada di bagian tengah ini. Sudah, kalau gitu langsung saja saya praktekkan. Enable on router terminal terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita static routing dari router satu ini ke router 0 ya. Berarti kita akan menggunakan eh, networknya berdasarkan sebentar. Berarti kita berdasarkan ini. Oke, berdasarkan. Oh iya, kita karena router satu ke router 0, kita supaya bisa akses ke sini itu menggunakan networknya yang ini ya. Kita acuannya network yang paling depan itu. Berarti langsung saja 212.212.0 supaya router satu ini bisa connect di sini ya, jaringan sini. Setelah itu subnet masknya 255.255.255.240 karena slash 28 ya di netbooknya. Terakhir eh, supaya terhubung ini berarti menggunakan IP 212.212.11.49. Saya pakai 49 ini karena supaya bisa tembus ke router 0 kan harus terhubung kan jalurnya. Jadi saya pakai IP itu untuk yang terakhir. Sebagai syarat static routing juga seperti itu. Oke, langsung aja enter. Nah, baik router tuh baik untuk perangkat sini router satu bisa terhubung ke perangkat yang ada di paling kiri ini. Nah, supaya bisa terhubung juga di paling kanan ini langsung saja kita static routing lagi kembali. Untuk yang terakhir IP route berdasarkan network yang ada di jaringan ini ya. 212.212.11.32. Subnet masknya juga /28 di networknya berarti 240 terakhir. 240. Kemudian terakhir supaya jalurnya bisa terhubung 212.11 titik berdasarkan ini ya supaya bisa terhubung kan butuh jalur ke router 2 maka 11.54. Oke, kalau sudah untuk konfigurasi static routing yang ada di router satu sudah selesai dan yang terakhir kita lakukan static routing di router 2 sama supaya bisa terhubung kita langsung saja praktekkan enable on router terminal. Oke, static routing IP route. Nah, IP route-nya supaya bisa terhubung ke jaringan di sini, maka berdasarkan menggunakan network ini ya untuk static routing-nya. Untuk yang pertama, 212.212.11.16.
255.255.255.240 sebagai subnet mask dari network yang ada di sini supaya bisa terhubung di sini. Oke, kalau sudah IP terakhir supaya bisa tembus ke jalurnya, maka dari router 2 ke router sini itu menggunakan IP yang di sebelah sini supaya bisa terhubung. Oke, di terakhir ini 212.212.11.53. Oke, kalau sudah langsung saja kita enter. Nah, kalau sudah, ini berarti router sini bisa terhubung, sudah connect. Selanjutnya router 2 akan mengakses ke jaringan sebelah sini. Nah, sebelum itu karena ada perantara router di tengah-tengah sini, maka kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Sama halnya yang pas awal-awal di router 0 juga. Langsung saya praktekkan saja. IP root, IP root, IP root, kemudian networknya berdasarkan ini antara router satu ke router lain ini dengan subnet masknya juga sama. 212.212.11.48 subnet mask 255.255.255 titik slash 30 berarti 252. Kemudian untuk tentunya sama 212.212.11.53. Selesai. Nah, sudah bisa terhubung. Maka terakhir supaya bisa ngasih ke jaringan ini ya kita static routing lagi terakhir berdasarkan network ini. Langsung saja IP root 212.212.11.0 subnet mask 255.255 karena slash 28 itu berarti 240. Akhirnya 212.212.11.53. Oke, sudah enter selesai. Baik, untuk konfigurasi static routingnya sudah selesai supaya bisa terhubung tadinya. Dan ini semua PC-nya juga sudah bisa connect kok. Bisa saling berkomunikasi, entah dari PC 0 ke jaringan di PC 2 maupun di PC 1 ini. Baik di jaringan sini maupun jaringan sini itu bisa connect kok. Begitupun sebaliknya. Oke, untuk pembuktian static routingnya langsung saja saya tes pingnya di command prompt. Sebelumnya tes ping diri sendiri dulu 212.11.2 untuk memastikan saja. Ini tes ping diri sendiri dulu. Baik, karena ini tadi error, kenapa request timeout? Sepertinya sebelumnya ini IP-nya secara konfigurasi setting routingnya sudah benar kok. Cuman ini ternyata IP-nya untuk masing-masing PC masih belum belum diinputkan ya. Jadi ya pantas gagal. Jadi kita inputkan dulu PC, IP tiap PC-nya supaya bisa tes ya. Langsung saja gini, Mas 240. Untuk gateway-nya 212.212.11.0. 11.1 berdasarkan IP dari router ini ya, konekannya. Kalau sudah, bisa ditutup X. Kemudian divisi 2 ini 212.212.11 titik sini sudah 16 17 820 ya di sini. Kemudian di sini 240. Kemudian di sini network-nya itu berdasarkan IP dari router itu 17. Oke, seperti ini.
Oke, kita inputkan dulu ya IP-nya. Seharusnya tadi di awal langsung sudah diinputkan sih. Nggak apa, langsung saja. Di sini karena networknya 32 sama IP routernya itu 33, berarti 4 saja. Dan sampai masnya 240 tetap sama. Sudah gateway-nya seperti ini. Selesai. Nah, kalau sudah selesai, bisa kita tes untuk ping-nya. Apakah static routing-nya sudah berfungsi atau belum? Karena secara static routing tadi sudah selesai. Kita coba tes lagi. Ping 212.212.11.2. Kita ping PC0 sendiri dulu. Kita tes. Oke, untuk ping-nya berhasil ya. Connect. Coba kita tes ping PC0 ini ke PC2. Berarti ping 212.212.11.20 ya, berdasarkan IP ini. Ya, kita enter. Oke, karena memang awal request timeout karena butuh proses waktu ya buat pemrosesan static routingnya diproses. Tapi di sini sudah berhasil kok, sudah reply TTL-nya. Kita tes lagi sekali lagi. Nah, sudah connect. Jadi antara PC0 ini dengan PC ini sudah bisa connect. Itu pun sebaliknya pasti sudah bisa connect juga di sini. Dan juga PC0 kita tes juga pingnya ke PC1 sini. Ini IP-nya tadi 34 nih. Kita tes ping lagi. Ping 212.212.11 ke PC yang paling kanan ya. Berarti titik 34. Kita tes ping. Oke, memang butuh proses ya. Jadi awal-awal memang request timeout. Tapi kalau sudah selesai prosesnya pasti sudah bisa connect kok. Nah ini kan sudah benar-benar bisa connect. Bisa saling terhubung. Berarti untuk static routingnya sudah selesai, sudah berhasil. Mungkin bisa saya buktikan ke sini pun juga bisa kok. Dari server sini connect ke PC yang ada. Ping 212.212.11.2 ke PC 0 ini. Nah ini juga sudah connect pasti. Berarti kesimpulannya untuk baik kita menggunakan perangkat di sini bisa saling terhubung, saling berkomunikasi dengan perangkat yang ada di jaringan beda jaringan, baik yang ada di router 1 maupun di router 2 ini jaringannya. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk setting routingnya sudah selesai dan akan lanjut ke berikutnya, dynamic routing. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan dynamic routing. Setelah sebelumnya tadi sudah static routing, nah untuk dynamic routing ini em, kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat template sebelumnya buat topologinya. Jadi buat konfigurasi topologinya sudah saya buat ini, sudah saya copy paste sebelumnya tuh saat pengerjaan. Jadi untuk topologi bisa langsung saya copy dulu ya. Saya buat project baru saja. Sisanya nanti saya kerja. Sisanya nanti di dynamic routing nanti kita praktekkan sama-sama. Kita buat, nah kita buat baru, lembar baru. Jadi ini cuma template buat topologinya saja. Tapi untuk konfigurasinya masih belum ya. Oke, langsung saja. Sama halnya seperti static routing, kita konfigurasi juga. Pertama ke router dulu, kita pakai router 0 dulu yang paling awal ya, paling kiri sendiri. Nah, di sini juga lebih gampang, lebih singkat juga. Langsung sebelumnya kita enable dulu
kemudian konfigur terminal. Nah, selanjutnya di sini untuk dynamic routing itu langsung saja kita tulis router rib, kemudian karena ini IP versi 4 berarti router rib versi 2. Oke, IP versi 2. Nah, di router ini kita route-nya menggunakan network. Nah, nanti sebelumnya ini IP-nya bakal dari router 2 ini bakal kita hubungkan ke semua menggunakan IP network terhubung ke jaringannya sendiri di sini kita harus konekkan dengan IP network ini. Dan juga nanti untuk menghubungkan ke jaringan sini, ke jaringan sini semua itu juga bakal dihubungkan juga. Sebelumnya langsung saja saya praktekkan buat konekkan ke sini dulu ya dengan networknya. Langsung saja 212.168.212 networknya 11.0. Nah, di sini kita nggak bisa naruh subnet mask atau apanya lagi. Langsung saja IP networknya. Bisa langsung enter saja. Nah, selesai. Untuk ini sudah selesai. Selanjutnya untuk ke bagian yang sebelah sini. Sama. Kita ketikkan network dulu. Network. Kemudian IP-nya itu berdasarkan network juga. Menggunakan IP network dari 11.48. Nah, di sini kita enaknya cuma cukup 212, 11.48. Nah, IP-nya network ini saja yang dipakai. Nanti IP ini juga ketika kita konfigurasi dynamic routing di sini kita enter ini secara otomatis ketika konfigurasi IP network ini itu secara nggak langsung maka jaringan yang ada di sini juga sudah connect. Nah, untuk IP dari dynamic routing kan namanya dynamic, jadi saat otomatis bakal dia inputkan sendiri. Beda dengan IP route tadi yang harus satu-satu ya, harus connect-connect ke jalur-jalurnya satu persatu gitu. Nah, di sini enaknya di dynamic routing cuma cukup segitu saja sudah bisa selesai konfigurasinya. Oke, di router 0 sudah selesai konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi ke router sebelahnya yang router satu ini yang paling tengah. Oke, router rib versi 2. Network di sini ada pertama kita hubungkan ke yang ada di sini dulu ya. Berarti pakai network ini 16 sesuai sama kayak sebelumnya ke jaringan sendiri. 212, 11 titik 16 ya networknya. Oke, benar. Langsung saja enter. Nah, konfigurasi dynamic routing buat jaringan sini sudah selesai. Selanjutnya buat ke area sini dan area sini kita akan lakukan juga. Berhubung karena antara satu dengan satu ini beda jalur, nggak barengan gitu. Jadi kita harus konfigurasi satu-satu juga. Langsung saja kita ketik saja networknya untuk ke sini, untuk bisa ke sini itu berarti menggunakan network ini ya, 8 ini. 11.48 enter. Untuk sebaliknya kita menggunakan network untuk jaringan sini ya, networknya yang ini ya 11.52. Oke. Oke, untuk konfigurasinya di sini sudah selesai untuk router yang tengah ini. Nah, yang terakhir untuk router 2 ini supaya bisa connect juga dynamic routingnya, konfigurasinya untuk yang terakhir kita lakukan saja langsung masuk ke router versi 2 ya. Router 2. Oke, kita masukkan network pertama ke network sini ya, ke jaringan sini ya. Berarti titik 32 yang terakhir. 212, 212, 11 titik 32.
Oke, sudah. Selanjutnya kita hubungkan supaya sini bisa connect ke sini. Cukup secara karena di dynamic routing, jadi secara otomatis langsung saja kita cukup supaya connect pakai network ini saja. Selebihnya nanti dynamic routing yang akan mengkonfigurasi IP supaya terhubung jalur-jalurnya. Berarti network sini itu 52. Langsung saja selesai, enter. Nah, sudah. Untuk konfigurasi dynamic routing sudah sampai situ saja. Lebih singkat. Jadi semua PC ini, baik PC sebelah sini maupun sebelah sini, sama halnya seperti static routing tadi, sudah bisa terkoneksi satu sama lain. Oke, sebelumnya kita tes dulu ya. Pertama kita tes dirinya sendiri dulu, 11.2. Oke, sudah bisa connect. Selanjutnya kita ping ke server yang ini, yang sebelah sini. Seperti ping ke 18. Oke, masih proses. Mungkin awal-awal RTO, tapi nah akhirnya awalnya memang request timeout, tapi akhirnya bisa terkonek karena ya memang butuh proses untuk melakukan konfigurasi. Kita tes kembali. Nah, sudah bisa connect sebetulnya. Begitupun juga kita mau ping ke paling akhir, yang paling kanan ya. Ping 212, 11.34. Kita connect ke sini. Saya enter kan. Kayaknya RTO dulu, tapi nanti sudah bisa berhasil terkoneksi kok. Nah, ya, sudah bisa terkoneksi dengan baik. Begitupun juga di PC sini, PC sebelah sini. Kita mau ping juga ke jaringan sini, mau jaringan sini pun sama. Sebagai contoh saja kita tes ya, IP ini. Kita tes 19. RTO dulu, karena butuh proses juga awal-awal. Oke, berhasil terkoneksi. Sama terakhir ke PC yang paling kiri ya, 11.2. Ya, bisa connect. Berhasil connect ya. Berarti untuk konfigurasinya dynamic routing sudah selesai. Dan setiap PC jaringan yang ada sudah bisa berhasil terkoneksi dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk proyek praktek UAS saya, ada nomor 1 dan juga nomor 2. Selebihnya mohon maaf apabila selama pengerjaan masih banyak kurangnya dan hal lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.